Shalom semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen, belajar dari tokoh Alkitab dalam bab yang ke-8. Hari ini kita akan melihat dua tokoh, yaitu Mother Teresa, di mana dia terkenal sebagai pelayan dan dia berasal dari Calcutta, India. Nah, mari kita lihat quotes yang dia berikan. If you want to change the world, go home and love your family. Nah, Mother Teresa ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengubah dunia, semuanya itu harus berawal dari rumah dan harus mencintai dari keluarga kita terlebih dahulu. Dan coba kita lihat yang kedua dari Mahatma Gandhi. Dia berkata, hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Di mana kutipan ini sangat terkenal sampai hari ini, dan dia mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini atau waktu yang kita miliki di dalam dunia itu sangat berharga. Yang pertama kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Yosua dan Kaleb mengintai tanah Kanaan. Nah, Musa, seorang pemimpin pada waktu itu, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mengutus 12 orang pengintai untuk pergi ke Israel untuk melihat tanah Kanaan. Nah, ke-12 orang pengintai tersebut masing-masing mewakili ke-12 suku Israel yang setiap pemimpin-pemimpin suku mereka. Ke-12 pengintai tersebut diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada orang Israel. Sesuai dengan perintah Musa, dan setelah 40 hari mereka kembali dan melaporkan hasil pengintaian mereka kepada Musa dan Harun serta kepada umat Israel. Jadi 10 orang pengintai pada waktu mereka pulang dari tanah Kanaan, mereka mengatakan bahwa kota itu dihuni oleh orang-orang yang kuat dan perawakannya kekar seperti raksasa, bahkan mereka memakan penduduknya sendiri. Jadi ke-10 pengintai ini seolah-olah mereka sedang melebih-lebihkan kenyataan yang mereka lihat sebenarnya. Nah, mendengar itu Yosua bin Nun dan Kaleb, yang kedua pengintai yang memberikan kabar yang baik dan termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jadi Yosua dan Kaleb ini berkata bahwa negeri yang mereka lalui itu, mereka melihat bahwa itu luar biasa dan baik. Jadi jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang kedua, kita bisa melihat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3 ayat 1-6. Raja Babel pernah membuat sebuah berhala emas. Jadi dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk berdoa kepada berhala itu. Mereka akan dibakar dalam perapian jika mereka tidak berdoa kepadanya, kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau berdoa kepada berhala. Mereka tetap berdoa kepada Allah. Sehingga pada waktu itu seseorang melaporkan kepada raja dan dia marah, dia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibakar dalam perapian, dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak gentar dan bahkan tidak takut sama sekali. Mereka tahu Allah akan menyelamatkan mereka. Nah, pada waktu mereka dimasukkan ke dalam perapian, para pelayan menyulut api dalam perapian. Mereka mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan tali, dan para pelayan itu melemparkan mereka kepada perapian yang sangat menyala-nyala. Dan pada waktu itu raja melihat ke dalam perapian, dia melihat 4 orang berjalan dalam api. Salah satu dari orang itu adalah malaikat Allah. Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan tubuh mereka tidak ada satupun yang terluka dan terbakar. Nah, Raja Babel akhirnya membuat undang-undang, dan undang-undang itu berbunyi, tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan hal-hal yang buruk mengenai Allah. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari api. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama tadi Yosua dan Kaleb, mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga mereka dengan yakin berkata bahwa mereka mampu menaklukkan bangsa Kanaan, dan mereka selalu berpikir positif.
Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Allah dengan setia, segenap hati, segenap pikiran, dan jiwa mereka, dan mereka hanya tertuju kepada Tuhan Allah semesta. Mereka taat beribadah dan tidak mudah goyah imannya, sekalipun mereka diancam akan dimasukkan ke dalam perapian. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Miss hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.